Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Erul Edukasi, channel kreatif dan inspiratif. Baik, para sahabat edukasi, kali ini saya ingin berbagi informasi menarik dan tentunya menggembirakan. Informasi ini terkait tentang perkuliahan tatap muka, perkuliahan secara langsung. Jadi saya akan menyampaikan informasi hasil liputan dari Posko Malut kepada Rektor Universitas Hairun, Profesor Dr. Hussein Alting. Ya, tentu para sahabat edukasi sudah tidak sabar lagi untuk menyimak isi berita ini, dan baik kita langsung saja bacakan beritanya. Tapi sebelumnya saya ingatkan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share konten ini. Baik, saya akan bacakan beritanya. Berita ini bertopik tahun 2021 Unhair Ternate aktifkan belajar tatap muka dan gelar wisuda. Jadi ini tentunya merupakan berita gembira dengan keadaan yang selama ini kita alami, khususnya dalam proses perkuliahan. Selama ini kita melaksanakan proses perkuliahan melalui jaringan, ya. Jadi kadang disebut dengan kuliah daring, kuliah jarak jauh, ya. Baik, saya akan bacakan. Menjelang akhir tahun, bahkan akhir semester ganjil, perkuliahan daring masih terus berlanjut. Hingga yang terbaru, sesuai edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kaitan dengan belajar tatap muka pada Januari mendatang. Jadi memang Mas Nadiem sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sudah mengeluarkan edaran terkait rencana perkuliahan secara langsung, perkuliahan secara tatap muka di semester depan pada tahun 2021. Berdasarkan surat edaran itu, dalam berita ini, Rektor Unhair Prof. Hussein Alting saat dikonfirmasi pada hari Selasa 8 Desember 2020 memastikan akan melakukan adaptasi aturan tersebut. Hanya saja untuk waktu pelaksanaan, Prof. Hussein mengatakan bahwa pelaksanaan perkuliahan secara langsung baru akan dilaksanakan pada Februari mendatang. Ya, saya kira tidak cukup lama lagi. Perkuliahan untuk semester ini tentunya tidak lama lagi akan berakhir, dan kita akan segera memasuki semester baru, dan mudah-mudahan pada saat itu kita sudah bisa melaksanakan perkuliahan secara langsung, ya. Oke, saya lanjut. Sesuai surat edaran, kan Januari tahun depan, ya. Kita berharap tatap muka pada Februari awal, mulai semester depan sudah bisa jalan, ungkapnya. Sampai saat ini, lanjut Prof. Hussein, pihaknya masih jalan dengan metode pembelajaran daring dengan sesekali offline, misalnya yang praktikum, Prof. Hussein. Jadi memang saat ini kita masih terus melaksanakan perkuliahan dengan metode daring, dengan memanfaatkan media pembelajaran berbasis digital dengan berbagai aplikasi, ada Zoom, kemudian ada virtual class, ya. Namun satu kesyukuran adalah karena dengan media-media berbasis teknologi itu, perkuliahan kita masih tetap berlanjut dan masih tetap berjalan walaupun kita berada di tengah masa pandemi COVID-19 seperti yang kita rasakan sekarang ini. Oke, kita lanjut. Di sisi lain, Prof. Hussein tak menapik soal keluhan kalau daring itu tetap memang kondisinya agak cukup sulit bagi sebagian. Tak bisa dipungkiri ada yang mengeluh, tetapi kondisi sudah seperti itu, sambungnya. Ya, jadi memang pembelajaran daring, ya, pembelajaran dalam jaringan, dari proses itu banyak keluhan-keluhan yang kita dengar, baik dari kalangan mahasiswa maupun dari kalangan dosen. Ya, saya pernah melakukan penelitian baru-baru ini terkait problematika yang terjadi dalam pelaksanaan perkuliahan dengan media
pembelajaran berbasis digital, dalam hal ini baik menggunakan virtual class dengan aplikasi-aplikasi pembelajaran jarak jauh. Dan memang ditemukan banyak keluhan-keluhan baik dari segi kualitas suara, kualitas audio, tetapi yang paling banyak dikeluhkan adalah terkait jaringan dan ketersediaan perangkat untuk bisa mengikuti dan berpartisipasi dalam kuliah daring itu. Jadi di lingkup Ternate sendiri, khususnya di Universitas Hairun, memang sebagian besar mahasiswa mengikuti perkuliahan ini dengan menggunakan handphone, ya. Jadi memang tentu ada perbedaan yang signifikan ketika mengikuti kuliah daring dengan menggunakan laptop atau komputer dibandingkan dengan hanya menggunakan handphone, ya. Hingga banyak juga mahasiswa yang tidak sempat, ya, tidak bisa ikut perkuliahan daring karena berbagai faktor. Ada yang di daerahnya tidak ada jaringan, belum punya HP tapi tidak ada pulsa data dan sebagainya, ya. Kemudian selanjutnya kita lanjut lagi membacakan berita ini. Selanjutnya, Prof. Hussein tetap memastikan meski dengan penerapan tatap muka bukan berarti lalai mematuhi protokol kesehatan, sehingga mudah-mudahan pandemi ini bisa berakhir dengan tetap melaksanakan tatap muka dengan protokol kesehatan, akunya. Makanya kita persiapkan untuk semester depan, sambungnya. Ya, memang tentu dengan keadaan pandemi COVID-19 ini yang belum bisa diprediksi, ya, sehingga walaupun nanti pelaksanaan perkuliahan secara tatap muka secara langsung itu sudah dilakukan, tentu masih akan tetap menerapkan yang namanya protokol kesehatan, jaga jarak, kemudian disiplin dalam cuci tangan, pakai masker dan sebagainya. Ya, tapi mudah-mudahan di tahun 2021 pandemi COVID-19 sudah bisa berkurang, bahkan bisa tidak ada lagi, sehingga kita bisa beraktivitas, bisa melaksanakan perkuliahan secara normal seperti biasa. Oke, terakhir saya bacakan beritanya. Adapun langkah ke depan, menurut Prof. Hussein mengaku bahwa akan melakukan koordinasi dengan pihak Satuan Tugas COVID-19 Kota Ternate. Selanjutnya, kita koordinasikan dengan gugus tugas, kira-kira memungkinkan 50% atau 70%. Begitupun dengan pelaksanaan wisuda kemungkinan tahun depan. Ya, jadi dalam rangka melaksanakan perkuliahan tatap muka nantinya pada tahun 2021, tentunya akan tetap diadakan koordinasi dengan gugus tugas COVID-19 di Kota Ternate. Dan para sahabat edukasi, selain berita tentang perkuliahan tatap muka, perkuliahan secara langsung di awal 2021, disampaikan juga bahwa pada awal 2021 akan dilaksanakan wisuda, yaitu katanya pelaksanaan wisuda kemungkinan tahun depan, ya. Jadi terakhir kita berdoa bersama, mudah-mudahan pandemi COVID-19 di tahun depan itu sudah tidak ada lagi, dan kita bisa melaksanakan aktivitas secara normal seperti biasa. Ya, saya kira cukup sampai di sini informasi yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat kepada teman-teman sekalian, kepada para sahabat edukasi, dan ikuti terus channel Erul Edukasi agar kalian tidak ketinggalan dengan informasi-informasi terbaru, khususnya seputar dunia kampus. Sekian dari saya, sampai ketemu di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.